Shalom, selamat pagi, damai sejahtera Kristus menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasal 18 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dengan tema berani meninggalkan kenyamanan. Saudara yang terkasih, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia bahwa kekayaan, jabatan, dan tahta adalah sebuah kenyamanan yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Mengapa demikian? Karena materi menjadi alat ukur atas kesuksesan hidup seseorang. Sebagai manusia yang bekerja, tentunya kita ingin mendapatkan balasan dari jasa atau tenaga yang kita keluarkan dalam mengerjakan sesuatu atau disebut upah. Dalam renungan kita hari ini, Yesus mengajar orang banyak. Selain orang yang mengikut Yesus, diantaranya juga hadir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mendengarkan pengajarannya. Yesus menyampaikan tentang upah mengikut Yesus. Ada banyak orang datang kepada Yesus dengan berbagai macam motivasi dan alasan serta tujuan. Pada akhirnya gagal menjadi murid Yesus yang setia karena ada sesuatu yang lebih dicintainya, yaitu harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam ayat 24, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Yesus menjawab kegelisahan para muridnya dengan menekankan bahwa masalahnya bukan karena kekayaannya, tetapi terletak pada hatinya. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan dalam ayat yang ke-26, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memberikan jawaban yang paling mendasar soal keselamatan, yaitu apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dijelaskan dalam ayat yang ke-27. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 menceritakan tentang Petrus sebagai perwakilan seluruh murid menuntut penjelasan mengenai upah mengikut Yesus. Pada ayat 28 Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Artinya, semua para murid Yesus merelakan untuk meninggalkan pekerjaan, tempat tinggal, dan saudara mereka demi mengikut Yesus. Sehingga muncul pertanyaan, apakah yang akan kami peroleh? Dari kerelaan mengikuti ajakan Yesus Kristus, sifat keduniawian yang manusiawi nampak jelas terlukiskan dari pertanyaan Petrus, adanya tuntutan dan harapan sebagai upah diberikan kepadanya. Yesus menjawab mereka dalam ayat 30 dengan mengatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jawaban Yesus menunjuk pada suatu pengajaran untuk mencari harta di surga terlebih dahulu, maka harta di bumi akan berlimpah-limpah untuk bisa dinikmati. Mereka yang mengambil bagian dalam Kristus akan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki, akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat melimpah dan kehidupan kekal. Inilah upah surgawi yang dijanjikan Tuhan untuk mereka yang mau mengikutinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita hari ini mengingatkan kita akan prioritas hidup kita adalah mengikut Yesus dalam mengumpulkan harta di surga untuk bisa memperoleh janji hidup kekal. Kekayaan yang paling berharga adalah kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.